kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat memperhatikan sekitar, Nahla sudah tidak menemukan pria itu di kamar. Namun terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Sepertinya suaminya di sana. Nahla sendiri langsung merapikan kamarnya sebelum mengantri ke kamar mandi. Karena terasa lama, Nahla lebih dulu beranjak menyiapkan pakaian ganti suaminya. Udah bangun?" tanya pria itu begitu keluar. "Iya mas, kamu baru mandi, itu sudah aku siapkan gantinya," ujar Nahla mempersiapkan seperti biasanya. Setelah membersihkan dirinya, Nahla langsung memakai seragamnya. Perempuan itu keluar kamar setelah rapi, bersiap membuat sarapan. "Aku udah buat kopi, jadi nggak usah buatin lagi." "Iya mas, maaf tadi aku sedikit lama di kamar mandi." Nahla membuat sarapan sandwich isi untuk sarapan pagi ini, menyiapkan segelas susu untuk Ica, lalu beranjak. "Aku bangunin Ica dulu mas," ujar perempuan itu menuju kamar putrinya. Hanan mengangguk sembari menikmati kopi paginya. Perempuan itu membangunkan putrinya, lalu menemani mandi, menyiapkan ganti, dan mengurusi hingga rapi, baru membawanya ke meja makan. "Ica, sarapan dulu, ini susunya," ujar Nahla menyiapkan tepat di depannya. Gadis kecil itu mulai meminum susu. Usai sarapan, mereka berangkat dari rumah bersama, tetapi dengan kendaraan berbeda. "Mama nggak bareng?" tanya Ica kurang setuju. "Mama pakai motor aja ya, Ica hati-hati berangkat sama papa." "Aku berangkat dulu mas," pamit Nahla menyalip takzim suaminya. "Iya, kamu juga hati-hati ya," ucap Hanan sebatas itu, tersenyum melambaikan tangannya. "Pah, kenapa mama nggak bareng aja? Mama lagi marah ya sama papa?" tanya Ica sok peka. "Enggak kok sayang, siapa yang marah? Mama pakai motor biar pulangnya gampang. Papa tidak bisa jemput," kata Hanan mencoba memberikan pengertian pada putri kecilnya itu. Gadis kecil itu pun tidak komentar lagi, duduk manis sampai di sekolahan. "Papa berangkat ya," Hanan membalas uluran tangan putrinya, lalu mengecup kepalanya dengan sayang. Sementara Nahla sudah sampai di sekolah, mengajar seperti biasanya. Pulang sampai rumah menjelang sore. "Bu Nahla sudah pulang?" "Ica tadi ngeluh sakit gigi, tidak mau makan, jadi murung terus," lapor Simbo begitu Nahla masuk rumah. "Sekarang Icanya di mana, Mbok? Maaf, tadi aku nggak denger kalau Simbo telepon. HP aku silence, baru tahu pas telepon balik nggak diangkat." "Di kamar, Bu, murung terus." Nahla langsung menemui putrinya. Gadis kecil itu terlihat murung dan tak bersemangat. "Ica sakit?" "Maaf, Mama nggak tahu kalau Ica sakit," sesal Nahla mengecek keningnya yang terasa sedikit panas. Sepertinya putri kecilnya demam plus sakit gigi. Gadis kecil itu mengangguk, lalu memeluk ibunya seraya tiduran. Nahla mengelus kepalanya dengan sayang, mengecupnya lembut. "Ica sakit gigi, minum obat ya." Gadis kecil itu menggeleng, mendongak lembut tanpa minat. "Ica, Mama antar ke dokter ya," ujar Nahla khawatir. Bingung, akhirnya menghubungi suaminya. Sayang sekali, teleponnya juga tidak diangkat. Mungkin Mas Hanan sedang sibuk. "Ayo ke dokter bareng Mama, pakai jaketnya lebih dulu," ujar Nahla langsung membawa putrinya ke dokter gigi. Perempuan itu sudah bersiap melajukan motornya ketika mobil Hanan masuk ke halaman rumahnya. "Mau kemana?" tanya Hanan begitu turun dari mobil.
Ica sakit gigi, Mas. Aku mau bawa ke dokter, jawab Nahla kembali turun dari motor. Sampai merah kayak gitu? Emangnya nggak dikasih obat? Ya ampun, demam panas banget. Belum, Mas. Ini mau aku bawa periksa. Hanan mengangkat tubuh Ica lalu memasukkan ke mobil. Kenapa nggak telepon aku dari tadi? Sampai kayak gini. Kamu pulang jam berapa sih? Mendadak Hanan marah-marah mendapati anaknya sakit. Padahal perempuan itu juga sama halnya baru saja pulang. Bahkan belum sempat berganti pakaian, langsung mengurusi Ica. Aku udah telepon, Mas, kamu gak angkat. Hanan terdiam dan Nahla pun maklum mungkin pria itu panik karena khawatir putri kesayangannya sakit. Nahla langsung turun dengan Ica dalam gendongan ayahnya. Pria itu membawa putrinya ke klinik. Setelah mendapat penanganan segera, Ica diberikan obat pereda nyeri dan parasetamol. Gigi susunya berlubang dan harus dibersihkan. Udah, nanti sembuh setelah minum obat, ujar Nahla menenangkan. Kembali ke rumah dengan perasaan sedikit lega. Setelah sama-sama mengantar Ica, Nahla lebih dulu beranjak ke kamar. Jujur, perempuan itu sudah tidak nyaman sedari tadi, harus mandi dan ganti. Tiba-tiba mendadak sedikit pusing, efek sedang datang bulan dan sedikit nyeri, membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Dek, udah mandi. Tolong temani Ica dulu, aku mau mandi. Iya, Mas, jawab Nahla dengan sedikit menahan rasa tidak nyaman. Perempuan itu menuju kamar putrinya. Ica sendiri sudah tertidur. Jadi Nahla memutuskan untuk keluar kamar sambil memijit perutnya sendiri. Sesaat teringat ibu di rumah yang selalu mengkhawatirkan dirinya, rutin membelikan jamu. Mendadak perempuan itu begitu rindu. Kamu kenapa? Kok malah di sini? Aku kan minta tolong buat jagain Ica. Nahla yang tengah duduk baru saja menyeduh teh hangat menoleh kaget. Ica sudah tidur, Mas, makanya aku keluar, jawab Nahla berlalu dengan perasaan kesal. Rasanya ingin sekali menumpahkan risalah hatinya yang mendadak dongkol mendapati kerempongan suaminya yang sedikit berlebihan tanpa mengerti dirinya sedikit pun. Tolong kamu temani dulu, aku masih ada kerjaan, ujar Hanan sepertinya tak paham kalau istrinya juga sedang tidak baik-baik saja. Perempuan itu menghela nafas lelah, bukannya tidak mau, takut pergerakannya mengusik tidur Ica, makanya ia memilih singgah. Duh, kenapa perutku sakit banget sih? Ini kenapa gini ya? Gumam Nahla mengeluh. Astagfirullah, kenapa kamu nggak paham, Mas? Batin Nahla sembari merintih sakit berjalan ke kamar Ica, meringkuk di sebelah putrinya seraya mencoba memejam dan cepat bertemu mimpi agar rasa nyeri itu hilang. Kenapa Mas Hanan seakan tidak mengerti atau pria itu tidak paham kalau wanita itu kadang mengalami nyeri begini. Nahla mengolesi minyak kayu putih untuk mengolesi perutnya agar sedikit menghangatkan dan berharap berangsur menghilang. Hingga bertemu pagi, Nahla tertidur di kamar Ica dan mendapati waktu sudah lewat subuh. Perempuan itu beranjak turun dari ranjang, lebih dulu membenahi selimut Ica agar terasa nyaman. Saat Nahla kembali ke kamar, Mas Hanan masih tertidur lelap. Ada rasa niatan ingin membangunkannya karena sudah subuh, namun mendadak ia bingung sendiri, membiarkan saja takut berdosa. Lantas pilihan membangunkan setelah Nahla mandi pun menjadi pilihannya. Mas, bangun, sudah lewat subuh, seru Nahla mengguncang bahunya pelan. Olive, bentar sayang, celetuk Hanan begitu saja. Dek. Hati perempuan itu menjelos.
Olive. Bukankah Olive nama mendiang istrinya? Apakah pria itu sadar dengan apa yang diucapkan? Atau hanya mimpi sebagai bunga tidur saja? Tiba-tiba hati Nahla bertalu nyeri. Ia tak ingin berprasangka buruk, mencoba bersabar. Mungkin suaminya mimpi dan terbawa sampai mengigau. Bukan mas, ini aku, Nahla. Sudah subuh, bangun. Aku siapin ganti dan airnya ya, kata Nahla dengan perasaan tidak nyaman dan sakit. Dia hanya berkamuflase agar terlihat baik-baik saja, walau sebenarnya hatinya berdenyut lara. Maaf dek, iya aku bangun. Hanan tergagap seakan terciduk tengah melakukan suatu kesalahan. Langsung melesat ke kamar mandi. Sementara Nahla sendiri mulai menghubung-hubungkan prasangkanya waktu itu dengan sikap Hanan akhir-akhir ini. Dan pagi ini benar-benar menyebut namanya. Astagfirullah, kenapa kamu gini, Mas? Aku tidak ingin berburuk sangka terhadapmu, tetapi sikapmu kadang membuat aku bingung. Batin Nahla mulai ragu. Perempuan itu keluar dari kamar setelah menyiapkan pakaian ganti suaminya. Seperti biasa, menyiapkan menu sarapan, baru membangunkan Ica, mengurusi semua keperluan Ica pagi ini, lalu bersama-sama keluar menuju meja makan.